Di dunia yang serba bising ini, pernah nggak sih Anda merasa bingung? Begitu banyak suara, begitu banyak pendapat, siapa yang sebenarnya harus kita dengar? Siapa yang bisa kita percaya? Nah, hari ini kita akan coba cari jawabannya dari sebuah cerita kuno yang ternyata relevan banget untuk masalah modern kita ini. Ya, ini dia kan pertanyaannya. Setiap hari kita seolah dihujani oleh berbagai suara. Dari media, dari para ahli, teman, keluarga, bahkan suara-suara keraguan di dalam kepala kita sendiri. Pembahasan kita kali ini akan menawarkan semacam panduan, sebuah peta untuk membantu kita memilah semua kebisingan itu dan menemukan satu suara yang benar-benar layak kita ikuti. Oke, jadi jawabannya ternyata datang dari sebuah perumpamaan kuno, yaitu kisah tentang gembala yang baik. Ceritanya mungkin kedengarannya sederhana, tapi isinya dalam banget. Kisah ini dengan sangat jelas membedakan mana pemandu yang asli, yang bisa dipercaya, dan mana penipu yang berbahaya yang harus kita hindari. Di jantung perumpamaan ini, ada satu klaim yang, wah, luar biasa berani. Sosok gembala ini berkata, "Akulah pintu." Coba perhatikan baik-baik. Dia tidak bilang, "Aku salah satu pintu" atau "pintu yang lebih baik." Bukan. Tapi, satu-satunya pintu. Metafora inilah yang jadi kunci untuk membuka pemahaman kita tentang siapa yang sebetulnya pantas diikuti. Dan disinilah perbedaannya jadi kelihatan jelas banget kayak siang dan malam. Gembala yang asli itu masuknya lewat pintu. Sopan, resmi, domba-dombanya kenal suaranya, merasa aman, dan tujuannya apa? Untuk memberi kehidupan. Sebaliknya si pencuri ini, dia manjat tembok diam-diam, suaranya asing bikin domba takut dan lari. Dan niatnya cuma satu, mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi ini bukan cuma soal siapa orangnya, tapi juga gimana caranya dan apa tujuannya. Oke, ceritanya keren. Tapi terus gimana? Gimana caranya kita pakai cerita kuno ini di kehidupan kita yang super ribet sekarang? Gimana nih bisa bantu kita membedakan suara yang benar di tengah lautan informasi? Ternyata kuncinya sederhana, keakraban. Coba pikirin deh, Anda pasti bisa kan mengenali suara ibu atau pasangan Anda dari kamar sebelah, bahkan tanpa perlu melihat orangnya. Nah, persis kayak gitu. Mengenali suara yang benar itu datang dari interaksi yang dekat dan konsisten, setiap hari. Ini bukan soal sulap atau kejadian sekali-sekali, tapi soal hubungan yang dibangun dari waktu ke waktu. Tapi, ini dia bagian yang agak tricky. Gimana kalau ada suara yang kedengarannya benar banget, masuk akal, bahkan terdengar bijaksana, tapi ternyata salah? Kita perlu ingat, bahkan orang dengan niat paling baik sekalipun bisa loh salah arah. Kenapa? Karena disesatkan oleh pemikiran mereka sendiri. Dan ini contohnya ekstrim banget. Bayangin Yesus sampai menegur Petrus, murid terdekatnya, orang kepercayaannya, dan memanggilnya iblis. Wow. Kenapa? Bukan karena Petrus jahat, sama sekali bukan. Tapi karena sarannya yang sebenarnya datang dari rasa peduli sebagai manusia, itu malah bertentangan total dengan kehendak ilahi. Ini menunjukkan betapa gampangnya logika manusia kita bisa meleset. Jadi, kalau orang sedekat Petrus aja bisa keliru, gimana dong dengan kita? Bagaimana kita bisa yakin? Nah, karena itulah ada semacam tes praktis. Ada 4 langkah sederhana untuk menyaring setiap suara, setiap nasihat, setiap bimbingan yang kita dengar. Ini dia tes 4 langkahnya. Pertama, apakah orang ini mencari Tuhan setiap hari? Kedua, apakah mereka rutin membaca firman-Nya? Ketiga, apakah mereka merenungkan apa yang mereka baca? Dan yang paling penting, keempat, apakah mereka benar-benar melakukannya dalam hidup mereka? Perhatikan ya, ini semua soal kebiasaan yang konsisten. Bukan soal perasaan atau pencerahan sesaat, tapi tentang gaya hidup yang teruji. Dan di atas semua itu, ada satu aturan yang gak bisa ditawar-tawar. Ibaratnya ini aturan emasnya. Suara Tuhan itu tidak akan pernah bertentangan dengan firman-Nya yang sudah tertulis. Titik. Jadi inilah tolok ukur utama kita. Filter terakhir untuk menguji keaslian setiap suara. Tapi ternyata ceritanya nggak berhenti di situ. Ada lapisan yang lebih dalam lagi. Ternyata ini bukan cuma soal mengenali suara dari luar, tapi juga soal mengenali motivasi di dalam. Karena ternyata tidak semua yang ada di dalam kawanan itu adalah domba. Ada perbedaan krusial lain yang perlu kita pahami. Nah, disinilah kita membedakan antara domba dan kambing. Dari luar, bisa jadi kelihatannya sama persis. Mungkin sama-sama aktif dalam kegiatan rohani, tapi motivasinya beda jauh.
Domba itu tujuannya murni, yaitu untuk menyenangkan Tuhan dan mengikuti Sang Gembala. Sedangkan kambing tujuannya berpusat pada diri sendiri untuk keuntungan pribadi. Perbedaannya ada di dalam hati. Pada akhirnya, semua ini mengerucut menjadi satu standar yang sangat sederhana tapi ngena banget. Menjadi seorang percaya sejati itu bukan tentang gelar, bukan tentang posisi, atau seberapa sibuk aktivitas kita. Ini tentang satu hal, apakah hidup kita mencerminkan cara Kristus hidup? Itu saja. Dan pada akhirnya, semua penjelasan ini kembali ke satu pertanyaan pribadi untuk kita semua. Ini bukan lagi soal teori, tapi soal refleksi diri. Pertanyaannya sederhana, tapi jujur, menantang banget. Sudahkah kita hidup sama seperti Kristus? Ini adalah ajakan untuk kita semua, untuk tidak hanya mendengar, tapi untuk benar-benar melakukannya.